Penghitungan suara. Setelah selesai pemungutan suara, saksi peserta pemilu ikut menyaksikan tahapan penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda, paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan yang cukup. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir hasil yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Beberapa ketentuan terkait suara tak sah diantaranya: pertama, surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. 2. Tanda coblos 1 atau lebih di luar kolom. 3. Tanda coblos lebih dari 1 kali dalam kolom yang berbeda. 4. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain. 5. Surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos, misalnya dengan menggunakan rokok. 6. Surat suara tidak dicoblos. Yang ketujuh, tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus keluar kolom. Jika penghitungan suara sudah selesai, hal yang harus diperhatikan saksi peserta pemilu antara lain: Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu. DPT, DPTB, dan DPK dalam bentuk foto atau video. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota kepada setiap saksi, pengawas TPS,
dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. Ketentuan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara lebih detail tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada juga SK Nomor 66 Tahun 2024 tentang juknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Saksi peserta pemilu sebaiknya juga membaca PKPU dan SK KPU tersebut.